Di antara deretan rumah tua di Jalan Lamandau, berdiri satu bangunan yang tak pernah direnovasi. Catnya mengelupas, jendelanya buram, dan anehnya, tak pernah benar-benar kosong. Orang-orang menyebutnya rumah ketujuh. Tidak ada yang ingat siapa penghuni pertamanya, atau kenapa rumah itu selalu sepi meski berkali-kali dijual murah. Tapi pada malam Jumat, jika kau berdiri di depan pagar rumah itu, kau bisa mendengar jam tua di dalam berdetak pelan. Bahkan ketika tidak ada listrik. Selamat datang di segmen pendakian ke dunia tak kasat mata. Kali ini, kita akan menyelami kisah urban legend dari sebuah rumah penjaga yang tidak pernah tidur. Raka mencoba menyangkal apa yang ia lihat malam itu. Ia membujuk dirinya bahwa celah loteng itu hanya karena kayu tua melengkung, dan suara gesekan logam hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi rumah itu tidak memberinya ruang untuk percaya pada logika. Setiap malam Jumat, waktu seolah mengencang. Udara menjadi lebih berat, dan bunyi-bunyi kecil mulai muncul dari tempat-tempat yang tak seharusnya mengeluarkan suara. Pukul 2 dini hari, lantai kayu di bawah tempat tidurnya mulai mengeluarkan bunyi ketukan. Tidak serempak, tidak teratur, tetapi konstan, seperti jari-jari yang mengetuk pelan, tapi tidak sabar. Ia pernah berbaring diam, matanya terbuka menatap langit-langit, dan mendengar dengan jelas bunyi itu datang dari bawah lantai tempat tidurnya. Bukan dari samping. Bukan dari bawah rumah. Tapi dari rongga di antara papan kayu dan ubin. Ia membongkar bagian itu esok paginya, berharap menemukan tikus atau hewan kecil. Tapi tak ada apapun. Hanya debu tipis dan dua batang paku tua yang sudah patah. Anehnya, paku itu menancap dari bawah ke atas. Ia menemukan lebih banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Cermin di kamar mandi menampilkan bayangan yang tidak bergerak sempurna. Seringkali ia merasa dirinya terlalu diam dalam pantulan itu. Pada malam lain, suara bisikan seperti rekaman rusak terdengar dari radio tuanya padahal kabel listrik sudah dicabut sejak 2 minggu lalu. Namun yang paling mengganggu datang dari bawah tangga. Sudut rumah itu seharusnya kosong. Dindingnya polos, tidak ada lemari atau celah. Tapi setiap kali ia melewati area itu selepas pukul 2 dini hari, hawa dingin terasa menusuk dari lantai. Seperti ruang bawah tanah yang tak kasat mata, tapi ada. Ia memutuskan untuk menyelidiki dokumen lama rumah itu. Di kantor tempatnya bekerja, ia punya akses ke arsip properti dan pemilik bangunan lama. Dari catatan tahun 1939, rumah ketujuh dulunya ditempati seorang psikiater Belanda bernama Dr. Willem Vosmeer, yang menjalani pengobatan alternatif bagi pasien-pasien yang dianggap tidak bisa disembuhkan. Catatan pemerintah kolonial mencurigai praktiknya, tetapi tidak pernah membuktikan pelanggaran apapun. Setelah kemerdekaan, rumah itu sempat menjadi tempat penampungan untuk pasien-pasien yang dipindahkan dari RSJ pusat karena overkapasitas. Laporan tahun 1954 menyebutkan bahwa 5 pasien bunuh diri di dalam bangunan ini. 1 di antaranya menghilang, dan hanya meninggalkan pesan tercoret di dinding. Kami tidak sendiri. Kami tidak ingin pergi. Ia masih di sini. Tulisan itu ditemukan tepat di bawah tangga. Raka membacanya dalam diam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya selama berhari-hari. Ia merasa perlahan menjadi bagian dari pola yang sudah ditentukan. Rumah itu seperti menyusun kembali potongan yang telah lama hilang, dan ia adalah potongan terakhirnya. Malam Jumat berikutnya, bunyi ketukan dari bawah lantai tidak datang sendiri. Ada suara napas berat, seperti hembusan seseorang yang sangat tua. Tidak terburu-buru. Tidak terbata-bata. Hanya lambat. Dan dalam. Seperti sesuatu yang baru bangun setelah tidur sangat lama. Dan ketika ia mencoba keluar kamar, gagang pintu terasa hangat.
seperti baru saja disentuh seseorang dari sisi lain. Rumah itu tidak tidur. Setiap malam Jumat, ia hidup sepenuhnya. Raka mulai merasa seperti tamu yang tak diundang. Ia bangun setiap pagi dengan tubuh yang lebih berat, seolah rumah itu perlahan menyerap bagian darinya yang masih waras. Tidak ada luka. Tidak ada goresan. Tapi pikirannya semakin sulit membedakan mimpi dan bangun. Loteng yang awalnya ia pikir akan menjadi ruang kerja, kini hanya menjadi sumber kegelisahan. Ia tak pernah benar-benar menaikinya. Tapi sejak malam pintunya sedikit terbuka, hawa dari balik celah itu semakin kuat, dingin, beraroma tanah basah, dan besi tua. Pernah, ia mencoba menutupnya dengan paku dan papan kayu, tapi setiap malam Jumat, papan itu terlepas. Bukan patah. Lepas, dengan paku-paku yang diletakkan rapi di lantai. Seolah seseorang di dalam sengaja mengembalikannya. Pukul 2.17 dini hari menjadi waktu yang membekas. Setiap malam Jumat, tanpa gagal, ia terbangun. Selalu tepat waktu. Jam tua berdetak, udara menegang, dan rumah menjadi bisu seperti ruang hampa. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan lampu berkedip beberapa kali, ia mendengar sesuatu dari loteng, bukan hanya suara benda diseret, tapi suara langkah. Pelan, teratur, lalu berhenti, lalu bunyi berat seperti sesuatu duduk. Raka tidak bisa bergerak. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu di rumah itu mulai mengenalnya. Ia merasa diawasi, bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang jauh lebih tua dari usia bangunan itu sendiri. Pagi harinya, ia naik ke loteng. Dengan senter dan pisau lipat, ia naik perlahan melalui tangga lipat yang sudah lama tak digunakan. Debu tebal menyelimuti setiap sisi. Namun yang membuatnya terdiam adalah posisi barang-barang. Tidak acak. Tidak berantakan. Tapi tersusun. Di sudut ruangan ada kursi besi tua yang menghadap ke jendela kecil. Di atas kursi, terdapat bekas lekukan berat, seperti seseorang duduk di sana setiap malam. Di sebelahnya, meja kecil dengan setumpuk buku medis berbahasa Belanda. Di antara tumpukan itu, satu buku terbuka. Halamannya menunjukkan sketsa tubuh manusia dengan keterangan detail sistem saraf. Lalu, di sisi loteng yang menghadap langsung ke ruang tengah, lantai kayunya berlubang kecil. Melalui celah itu, Raka bisa melihat ke bawah, tepat ke arah jam tua yang selalu berdetak pada pukul 2.17. Itu bukan celah acak. Seseorang, bertahun-tahun lalu, memantau dari loteng. Menatap langsung ke ruang tengah, seperti penjaga yang tak pernah pergi. Dan di dinding belakang loteng, tertulis kalimat samar dengan arang. Dia bukan penghuni. Dia penjaga. Dan penjaga tidak pernah meninggalkan tempatnya. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah itu tidak mengusirnya. Rumah itu menerimanya. Rumah itu perlahan memeluknya, dan Raka tak lagi menolak. Ia tak lagi mencari penjelasan logis. Tak lagi mencoba memaku loteng. Tak lagi menyalakan lampu saat malam tiba. Ia mulai menyukai senyapnya rumah, gemetar kayunya, dan bagaimana tiap malam Jumat jam tua berdetak tanpa sumber energi. Sesuatu di dalam dirinya telah beralih dari pengamat menjadi bagian dari mekanisme rumah itu. Ia berhenti bekerja. Arsip yang dulu ia rawat kini terasa tak bernyawa. Kertas-kertas usang itu tak lagi berarti sejak ia menemukan catatan milik Dr. Vosmeer. Di balik lapisan buku tua di loteng, ia menemukan 7 berkas,
masing-masing satu untuk setiap rumah di Jalan Lamandau. 6 dari 7 rumah telah musnah. Raka membaca catatan kematian penghuni-penghuninya. Semuanya berakhir dengan satu pola, hilang atau mati dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ditemukan jasad, hanya benda-benda pribadi yang tertinggal seolah mereka menguap dari dalam dinding. Hanya rumah ketujuh yang berbeda. Di dalam catatan Dr. Vosmeer, rumah ini disebut lingkar terakhir. Sebuah tempat netral, tempat di mana batas antara kewarasan dan kegilaan hanya setipis bisikan. Raka mulai bermimpi dalam keadaan sadar. Ia melihat dirinya duduk di kursi besi loteng, memandang ke bawah, menunggu. Tapi bukan menunggu seseorang datang. Ia menunggu dirinya sendiri. Dalam mimpi itu, ia lebih tua, lebih diam, dan matanya hitam seperti arang. Setiap malam Jumat, ia tidak hanya mendengar langkah dari loteng. Ia mulai mendengar langkah dari bawah rumah. Seperti kaki telanjang berjalan di ruang kosong yang seharusnya tidak ada. Rumah itu ternyata tidak hanya menyimpan kenangan di atas, tetapi juga di bawah. Raka mulai menggali di ruang belakang. Di bawah lantai kamar mandi yang kosong, ia menemukan sesuatu. Bukan jasad, tapi sel. Ruang batu selebar 2 meter, dengan dinding tebal dan tak ada ventilasi. Di sana, masih ada bekas borgol dan rantai besi. Seakan seseorang pernah dikurung. Atau menawarkan dirinya untuk dikurung. Pada malam Jumat terakhir, hujan turun deras. Listrik padam, dan seluruh rumah hanya diterangi nyala korek api. Raka duduk di ruang tengah, menunggu pukul 2.17. Tapi kali ini, jam tua tak berdetak. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, Raka mengerti sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Rumah itu tidak menunggu siapa-siapa. Rumah itu menyiapkan penggantinya. Satu persatu, langkah kaki terdengar dari setiap sudut. Dari loteng. Dari bawah rumah. Dari tangga. Semuanya berjalan menuju ruang tengah, tapi tak satu pun menunjukkan wujud. Mereka hanya hadir dalam udara, dalam tekanan, dalam getaran lantai yang semakin berat. Dan saat waktu menunjukkan pukul 2.17, jam tua bergerak. Bukan berdetak, tapi berjalan mundur.